Bagaimana berita kekalahan Jepang bisa sampai ke telinga rakyat Indonesia? Tentu saja berita tersebut tidak menyebar begitu saja. Jadi setelah rangkaian kekalahan Jepang dari pasukan sekutu dalam Perang Dunia Kedua yang diikuti oleh pengeboman di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945, pemerintahan Jepang melihat bahwa mereka tidak lagi menghindari kekalahan dari pasukan sekutu. Soalnya kekalahannya ini Jepang tidak menyiarkan apapun kepada rakyat Indonesia. Hal ini tidaklah sulit karena semua press, entah itu cetak maupun radio, berada dalam kendali petinggi militer Jepang. Militer Jepang dengan sengaja menyita semua radio dari rakyat Indonesia agar kabar kekalahan yang diberitakan oleh radio-radio asing seperti dari Inggris, Australia, ataupun negara lain tidak tertangkap oleh telinga orang Indonesia. Tentu saja tidak semua orang Indonesia rela menyerahkan radionya begitu saja. Ada sekelompok orang seperti Sultan Syahrir. Beliau berani mengambil risiko dengan menyembunyikan sebuah radio di kamarnya dengan maksud menunggu berita kekalahan Jepang pada tanggal 10 Agustus 1945. Beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin. Dalam aktivitas bawah tanahnya, Syahrir mendengarkan radio tersebut. Dari radio itu, ia mengetahui bahwa Jepang sudah menyerah kepada pasukan sekutu. Atas informasi yang ia miliki, orang kepercayaannya untuk meneruskan informasi kepada Muhammad Hatta. Pada saat itu, Muhammad Hatta baru saja mendarat dari Dalat, Vietnam. Selain itu, Sultan Syahrir juga menghubungi seorang penyair yaitu Chairil Anwar, yang kemudian meneruskan berita tersebut ke lingkungan para pemuda, terutama para pendukung kemerdekaan golongan muda. Berpendapat kabar kekalahan Jepang ini merupakan sebuah momentum bagi rakyat Indonesia untuk mengumumkan kemerdekaannya, karena jika tidak segera dilaksanakan, Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk menjadi negara yang merdeka. Hingga pada 13 Agustus 1945, kekalahan Jepang baru resmi diterima operator telepon dan telegraf PTT Bandung. Pesan ini kemudian juga diteruskan kepada para pemuda di Jakarta. Menindaklanjuti berita tersebut, para pejuang yang didominasi oleh golongan muda sekarang mendesak Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus 1945. Namun Soekarno dan Hatta menolak rencana tersebut dan tetap bersikukuh pada tanggal 24 September 1945 seperti yang sudah ditetapkan oleh PPKI. Kelompok muda pun kecewa karena momentum kekalahan Jepang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Kemudian para pemuda melakukan sebuah penculikan terhadap Soekarno dan Hatta. Mereka membawa kudanya daerah Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Hingga pada 13 Agustus 1945, kekalahan Jepang baru resmi diterima operator telepon dan telegraf PTT Bandung. Pesan ini kemudian juga diteruskan kepada para pemuda di Jakarta. Menindaklanjuti berita tersebut, para pejuang yang didominasi oleh golongan muda sekarang
mendesak Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus 1945. Namun Soekarno dan Hatta menolak rencana tersebut dan tetap bersikukuh pada tanggal 24 September 1945. Seperti yang sudah ditetapkan oleh PPKI, kelompok muda pun kecewa karena momentum kekalahan Jepang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Kemudian para pemuda melakukan sebuah penculikan terhadap Soekarno dan Hatta. Mereka membakudanya daerah Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945.